Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda coba nanam timun tapi malah ujung-ujungnya bikin frustrasi? Entah daunnya tiba-tiba kuning, layu mendadak, atau buahnya bengkok melengkung kayak tanda koma? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal ngebongkar habis panduan anti gagal yang didukung langsung oleh sains, khusus buat Anda yang mau mulai kebun timun pertama. Siap-siap dapat panen organik yang super melimpah ya. Tapi nih, sebelum kita mulai kotor-kotoran main tanah, kita harus bahas satu drama terbesar buat para pemula. Pernah nggak Anda gigit timun hasil panen sendiri, rasanya malah pahit banget, nggak enak banget kan? Nah, di akhir panduan ini nanti, saya bakal kasih tahu satu rahasia, semacam trik biologi ala pro buat ngilangin rasa pahit ini sampai tuntas. Dijamin 100% berhasil. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari cara milih varietas yang pas, persiapan bibit dan tanah, trellis buat timun lurus, urusan air dan nutrisi, cara ngontrol hama, sampai akhirnya ke panen dan hack anti pahit di akhir sesi nanti. Bagian pertama, memilih varietas tepat. Kita harus tahu nih cara memilih benih yang paling pas dengan ketersediaan ruang Anda. Kerap kali, kesalahan fatal pemula itu asal beli benih tanpa tahu gimana sih sifat tumbuhnya. Padahal kalau pilihannya bener, timun itu cepat banget loh gedenya. Cuma butuh 50-70 hari aja sampai panen. Coba deh perhatikan perbandingannya. Di dunia pertimunan, ada tipe merambat atau vining dan tipe semak atau bush. Tipe merambat ini bisa tumbuh meliar sampai lebih dari 2 meter. Hasil panennya luar biasa banyak, tapi ya butuh penyangga yang kuat. Nah, beda cerita kalau Anda cuma punya area teras kecil, balkon, atau pot seadanya. Tipe bush atau semak ini benar-benar jawaban yang paling sempurna, karena bentuknya sangat kompak. Nah, ada satu info keren banget nih buat Anda yang tinggal di area perkotaan dan jarang lihat lebah. Cari deh benih dengan label Parthenocarpic. Ini ibarat jalan pintas. Varietas ini bisa ngeluarin buah secara ajaib, tanpa perlu penyerbukan atau bantuan lebah sama sekali. Keren banget kan? Terus, kalau Anda kebetulan nemu label Guinoecius, sikat aja. Itu artinya tanamannya cuma ngeluarin bunga betina semua, yang otomatis bikin panen Anda berlipat ganda. Oh ya, satu lagi. Cari juga label berplus ya kalau mau tekstur timun yang lebih manis dan pastinya lebih ramah di perut. Lanjut ke bagian kedua, persiapan bibit dan tanah. Di sini kita bakal ngebangun fondasi edafik yang kuat untuk tanaman. Perjalanan buat dapat gigitan timun yang manis dan renyah itu benar-benar dimulai dari sini. Buat Anda yang suka nggak sabaran nunggu tunas muncul, begini cara mainnya. Langkah pertama, rendam dulu bijinya pakai air hangat semalaman suntuk. Ini bakal ngebantu banget mempercepat proses perkecambahan. Habis itu, tanam bijinya ke pot gambut yang bisa terurai. Atau kalau mau hemat, pakai aja wadah karton bekas telur. Kenapa harus yang bisa terurai? Karena nanti di langkah ketiga, kita bakal langsung ngubur seluruh pot itu utuh-utuh ke dalam kebun waktu pindah tanam. Mungkin Anda mikir, kok potnya ikut dikubur segala? Jawabannya ada di biologi tanaman ini yang sangat unik. Timun tuh punya yang namanya taproot atau akar tunggang. Akar sentral nih ukurannya besar tapi super duper sensitif. Kalau sampai tergores atau terganggu sedikit aja pas Anda narik dia keluar dari pot plastik biasa, wah, tanamannya bisa langsung stres hebat dan kerdil selamanya loh. Jadi, ngubur pot gambut tadi itu sebenarnya strategi brilian buat ngelindungin si akar tunggang ini dari guncangan awal. Ngomongin soal tanah, Anda harus tahu kalau timun itu terkenal sangat rakus nutrisi. Mereka butuh tanah organik yang benar-benar subur dengan pH ideal antara 6,0 sampai 6,8. Pastikan Anda mencampurkan kompos yang udah matang secara merata sedalam kira-kira 20 cm ya. Kalau tanah di rumah terlalu asam, taburin aja sedikit kapur dolomit buat ngebuka kunci nutrisi fosfornya. Nah, ini peringatan keras buat pemula, dengerin baik-baik. Jangan pernah sekali-kali pakai kotoran hewan atau pupuk kandang yang masih baru atau seger. Suhu pupuk segar itu panas banget dan bakal langsung ngebakar akar tanaman Anda. Masuk ke bagian ketiga, trellis buah lurus. Kita akan bongkar rahasia di balik sistem berkebun vertikal. Sistem penyangga atau trellis ini benar-benar nunjukin gimana struktur yang Anda bangun itu mendikte bentuk buahnya nanti. Ini bukan cuma soal ngirit tempat di pekarangan sempit aja ya, walau Anda memang bisa pakai model A-frame, panel kawat ternak, atau tiang. Yang paling krusial tuh, dengan mengangkat rambatan dari permukaan tanah, sirkulasi udara bakal jadi jauh lebih bagus, sehingga spora jamur mematikan susah banget buat bertahan hidup. Dan yang paling asyik secara estetika, pas buahnya makin gede dan ngegantung, gravitasi bumi bakal langsung bertindak sebagai alat gratis yang narik buahnya ke bawah. Hasilnya, timun lurus sempurna dan masalah timun bengkok tuntas selamanya.
pastiin aja Anda pasang struktur penyangga ini dari hari pertama menanam, biar akar tunggang yang kita bahas tadi tetap aman. Sekarang bagian keempat, air dan nutrisi. Saatnya kita menguasai cara hidrasi dan pemupukan yang paling tepat. Selalu ingat ya tim, imun itu aslinya tanaman subtropis. Mereka cinta banget sama terik matahari dan suhu hangat antara 21–32 derajat Celcius. Tapi di balik itu, mereka menuntut rezim hidrasi yang presisi. Coba lihat angka besar ini. 95%. Yap, 95% dari daging buah timun itu murni air. Makanya teknik ngasih minum ke tanaman ini nggak bisa asal-asalan. Ini benar-benar faktor penentu. Penentu apakah Anda bakal dapat panen yang renyah, berair, atau malah layu dan pahit. Poin krusialnya itu ada di bagaimana cara Anda menyiramnya. Kesalahan yang paling sering dilakuin pemula adalah nyemprot air secara membabi buta dari atas sampai seluruh daunnya basah kuyup. Jangan pernah lakuin ini. Daun yang basah dan menyimpan penumpukan kelembapan itu ibarat surga inkubasi buat penyakit jamur embun tepung yang mematikan. Tiru deh cara para profesional. Lakukan penyiraman yang dalam dan sasar langsung ke area perakaran di pangkal batang. Biar akarnya aja yang kerja nyerap air, dan biarin dedaunan di atasnya tetap kering dan sehat. Nah, yang bikin pemupukan ini makin seru adalah bagaimana kita membagi garis waktunya. Di awal-awal masa tumbuh, tanaman bakal sibuk banget mengekspansi daun hijau dan manjangin batang rambatnya. Makanya, mereka butuh asupan nitrogen yang tinggi. Tapi, begitu Anda lihat kuncup bunga pertama mulai mekar, stop. Langsung alihkan dietnya ke pupuk yang kaya akan kalium dan fosfor buat ngebus produksi buahnya. Sedikit tips pro tambahan, cobain deh siram pakai teh kompos organik setiap 2 minggu sekali. Itu akan mencegah timun Anda tumbuh berongga di bagian dalamnya. Kita masuk bab kelima, kontrol hama penyakit. Yuk kita cari tahu solusi biologis untuk mengalahkan para penjahat kebun ini. Bayangin, sangat mematahkan hati loh lihat tanaman rambat yang tadinya subur banget, tiba-tiba hancur berantakan dalam semalam. Nah, perkenalkan, ini dia penjahat tertinggi di kebun Anda, cucumber beetle atau kumbang timun. Kalau Anda lihat ada serangga kecil corak garis-garis kuning dan hitam melintas di balik daun, wah, itu status krisis. Kumbang ini nggak cuma ngerusak fisik daun, tapi mereka juga bawa dan nularin bakteri jahat yang bikin pembuluh tanaman tersumbat. Efeknya, seluruh tanaman bisa layu dan mati total cuma dalam waktu semalam. Tapi tenang, jangan keburu panik. Kita punya gudang pertahanan organik yang sangat mudah diakses kok. Pertama, pasang perangkap lengket warna kuning di sekitar kebun buat narik dan nangkep si kumbang secara mekanis. Terus, kalau mulai kelihatan ada kutu daun atau aphids, semprotan pakai air sabun yang lembut aja udah cukup melumpuhkan mereka. Terus gimana kalau di daunnya mulai ada lapisan serbuk putih, gejala awal embun tepung? Gampang. Langsung aja semprot area itu pakai larutan susu yang diencerin atau campuran soda kue. Itu bakal menghentikan penyebaran jamurnya seketika. Dan akhirnya kita sampai di babak ke-6, panen dan hek pahit. Ini dia pertunjukan puncak untuk merayakan kerja keras Anda. Aturan absolut dalam memanen timun itu gampang banget. Makin sering Anda petik, makin produktif tuh tanaman berbunga lagi. Buat timun salad pada umumnya, potong buah dari batangnya pas panjangnya udah mencapai 15–20 cm. Satu hal krusial yang harus banget dijauhi sama pemula, jangan pernah nunggu kelamaan dan ngebiarin buahnya membesar di dahan sampai warnanya berubah kuning. Kalau sampai kuning, tanaman bakal mikir tugas reproduksinya udah beres dan stop bikin buah baru. Lagian, timun yang warnanya udah kuning itu teksturnya jadi keras dan rasanya bener-bener nggak enak. Oke, sekarang mari kita bongkar misteri rasa pahit yang kita singgung di awal panduan tadi. Biang kerok utamanya bernama cucurbitacin. Ini tuh sebuah senyawa organik alami yang diproduksi sama tanamannya langsung sebagai mekanisme pertahanan diri. Efeknya? Tentu aja rasa pahit yang sangat kuat. Nah, senyawa ngeselin ini nggak tersebar merata di seluruh buah loh, melainkan terkonsentrasi secara terpusat di area ujung timun, persis di bagian yang terhubung langsung sama pangkal batangnya. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita buang racun pertahanan ini sebelum dimakan? Rahasianya adalah trik pijatan fisik yang simpel banget. Gini caranya, potong sedikit aja bagian ujung batang timur Anda yang masih segar. Lalu, ambil potongan kecil penutup tadi dan tempelin lagi ke bekas potongannya. Terus, gosokkan kedua permukaan itu kuat-kuat dengan gerakan melingkar yang agak cepat. Nah, dari gesekan mekanis itu, nanti bakal ditarik keluar getah cucurbitacin dalam wujud busa putih pekat. Cukup usap busa itu sampai bersih, dan voila, rasa pahitnya hilang tak bersisa. Dan Anda dapat timun segar yang super manis. Keseluruhan perjalanan kita ini benar-benar terangkum indah dalam satu kalimat. Kesuksesan di kebun adalah tentang memberikan perhatian pada detail biologi sekecil apapun.
Anda baru aja lihat sendiri kan, kalau mau punya kebun pertama yang fantastis itu sama sekali bukan soal punya bakat bawaan atau tangan dingin, tapi murni tentang memahami sains sederhana. Mulai dari milih benih yang pas, ngejaga sistem akar tunggang yang rentan, sampai manfaatin gravitasi bumi biar buahnya lurus. Anda sekarang udah dibekali secara penuh buat ngebesarin tanaman organik yang luar biasa tangguh. Nah, setelah lewatin proses yang begitu rapi dan logis ini, hal itu meninggalkan satu pertanyaan seru buat Anda renungkan. Setelah nanti berhasil panen dan gigit timun manis anti pahit hasil keringat sendiri, tanaman apa nih yang kira-kira bakal Anda tanam selanjutnya di kebun? Silakan terus terapkan kerangka belajar yang terstruktur ini ke berbagai tanaman lainnya. Dan bersiaplah lihat gimana pekarangan Anda pelan-pelan berubah jadi surga botani. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.